Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah permintaan yang seharusnya tidak dikabulkan. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal 8 ayat 4-6. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat belajar dari bangsa Israel yang tidak sabar melihat anak-anak Samuel yang menjadi hakim atas Israel karena perilakunya yang meresahkan rakyat. Mereka korup dan tidak adil. Ayat 1-3. Ketidakpuasan atas kepemimpinan nasional yang buruk membuat orang Israel datang kepada Samuel untuk meminta pergantian pemimpin dari hakim menjadi raja dengan alasan yang rasional, yaitu pertama, Samuel sudah tua. Kedua, anak-anak Samuel tidak hidup seperti dirinya yang berintegritas dan takut akan Tuhan. Ketiga, Israel ingin seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja. Ayat 4-5. Hal ini sangat mengesalkan hati Samuel. Untuk itulah dia berdoa kepada Tuhan untuk menyampaikan perkara tersebut. Ayat yang ke-6. Namun sangat mengherankan karena Allah ternyata mengabulkan permintaan Israel. Pertanyaannya, apakah permintaan yang rasional itu sesuai dengan kehendak Allah? Jawabannya iya. Memang kehendak Allah yang akan memberikan seorang raja kepada Israel. Hal ini telah Allah beritahukan kepada Israel melalui Musa ketika mereka masih di padang gurun. Tetapi hanya raja yang dipilih oleh Tuhan. Ulangan pasal 17 ayat 14-15. Dan lebih jauh lagi, raja itu harus dari suku Yehuda. Kejadian 49 ayat 10. Kita kembali ke 1 Samuel pasal 8. Yang menjadi persoalan mendasar ialah orang Israel ternyata bukan menolak Samuel atau anak-anaknya, tetapi menolak Allah sebagai raja atas mereka. Ayat 7. Jadi, permintaan itu menunjukkan bahwa orang Israel tidak beriman dan setia kepada Allah. Ayat yang ke-8. Lalu Tuhan mengabulkan permintaan tersebut dengan memberitahukan hak-hak raja serta kewajiban rakyat. Dan konsekuensi terburuknya yaitu teriakan mereka karena raja itu tidak akan dijawab Tuhan. Ayat 9-18. Dan untuk ketiga kalinya Allah menegaskan bahwa Ia mengabulkan permintaan rakyat ketika mereka mendesak Samuel agar segera diberikan seorang raja seperti bangsa lain. Ayat 19-21. Akhirnya terpilihlah Saul dari suku Benyamin menjadi raja pertama bangsa Israel, dan diurapilah dia oleh Samuel. 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 1. Namun peneguhan Saul sebagai raja di hadapan rakyat setelah dilakukan pemilihan dengan undian, dan Saul tetap yang terpilih. 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 24. Permintaan orang Israel akan diangkatnya raja bagi mereka memang dikabulkan Tuhan, tetapi terbukti di kemudian hari Saul menjadi raja yang mendukakan hati Tuhan dan sangat menyusahkan rakyat. Jadi, Saul adalah pilihan yang terbaik dari yang terburuk. Itulah akibat permintaan yang dikabulkan oleh Tuhan. Ingat saudara, kehendak Tuhan ialah raja pilihannya berasal dari suku Yehuda, dan seperti yang saudara ketahui, raja Israel yang terbaik sepanjang masa dan sampai hari ini dikenang adalah Daud yang saat itu justru belum lahir. Artinya, orang Israel mendesak Allah mempercepat waktu yang seharusnya belum tiba. Dan ketika Allah mengabulkannya, itu berarti bencana bagi Israel. Apalagi mereka punya motivasi yang keliru, yaitu ingin seperti bangsa-bangsa lain yang dipimpin raja manusia pilihan mereka. Dan itu sama dengan menolak Tuhan sebagai raja Israel. Mereka tidak lagi percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu intinya. Mereka lupa
bahwa negerinya aman dan sejahtera karena kehadiran Tuhan sebagai Raja sejak keluarnya Israel dari Mesir, dan dialah yang memberikan negeri itu kepada mereka. Kekalahan dan penderitaan Israel dari bangsa-bangsa lain karena mereka yang meninggalkan Tuhan. Namun ketika mereka berbalik kepada Tuhan, maka kemenangan kemudian menjadi milik mereka lagi. Hal ini tercatat dalam kitab Hakim-Hakim kalau saudara membacanya. Dengan mengadopsi sistem monarki bangsa-bangsa lain, berarti Israel perlahan akan mulai meninggalkan sistem yang telah diatur Tuhan. Itu sebabnya ketika masih di padang gurun, Tuhan sudah menetapkan agar raja yang dipilih olehnya harus memegang hukum Tuhan. Ulangan 17 ayat 16-20. Dengan demikian, saudara dapat pelajaran dari pembahasan tadi, yaitu pertama, jangan memaksakan kehendak di dalam meminta kepada Tuhan. Kedua, jangan memiliki motivasi yang terselubung ketika meminta karena Tuhan pasti mengetahuinya. Ketiga, jangan minta Tuhan mempercepat waktu demi tercapainya hawa nafsu kedagingan. Keempat, jangan meminta kepada Tuhan karena melihat orang lain, apalagi orang yang hidupnya duniawi. Tetapi ketika saudara punya sebuah kerinduan, mintalah dengan penuh penyerahan diri dan kehendak saudara ke dalam kehendak dan waktu Tuhan, biarlah yang jadi. Percaya dan andalkan Tuhan. Dia tidak pernah meleset soal waktu. Dia tidak akan terlalu cepat atau terlambat. Dia pasti tepat waktu karena dia tahu apa yang harus diberikan bahkan sebelum saudara meminta kepadanya. Berpeganglah pada firman Allah dan saudara akan mendapatkan kekuatan untuk menantikan berkat dan pertolongannya. Sebagai kesaksian saudara, saya tamat sekolah Alkitab tahun 2001 dan menjadi gembala jemaat tahun 2011. Artinya 10 tahun saya melayani sebagai pendeta pembantu di satu gereja lokal. Saya melayani pada ketiga gembala sidang yang berbeda. Ya, saya pernah melayani di Kota Malang dan kemudian saya kembali ke Kota Jakarta. Pada saat saya melayani, kira-kira tahun 2003 atau 2004, itu sudah banyak yang meminta untuk segera saya menjadi gembala. Jadi sudah banyak teman-teman yang menjadi gembala lebih dulu dari saya. Meskipun mereka seangkatan dengan saya, mereka bilang, gak usah lama-lama lah jadi pengerja. Sudah, melangkah dengan iman. Buka sidang saja, melayani saja jadi gembala, jangan terlalu lama jadi pengerja. Artinya secara halus sebetulnya yang gak usah lama-lama lah di bawah pelayanan seorang gembala gitu, gak usah dipimpin seorang gembala terlalu lama. Jadi gembala, jadi pemimpin, ya bisa jadi orang yang melayani secara independen, itu lebih baik menurut teman-teman saya begitu. Namun saya memahami diri saya tahu bahwa saya belum siap. Saya berkata, ya kalian saja kalau merasa siap ya silakan saja. Kemudian saya beberapa tahun kemudian lagi didesak lagi oleh beberapa hamba Tuhan senior, gembala-gembala senior juga, untuk udah kamu bilang sama gembala saja kamu mau buka sidang. Gak usah lama-lama dan terlalu lama lah. Sudah pantas kamu jadi gembala. Karena mungkin mereka menyaksikan pelayanan-pelayanan saya yang pada saat saya masih pekerja memang sudah banyak diundang untuk jadi pembicara di beberapa gereja, di beberapa denominasi juga, ya, bukan hanya di gereja sinode saya, tapi beberapa tempat juga. Tetapi saya mengatakan sepertinya belum. Saya merasa Tuhan belum menetapkan saya untuk saat ini jadi gembala. Saya masih berdoa. Sambil saya terus melayani, beberapa waktu kemudian ada lagi yang meminta. Sudah, kamu minta saja, sudah saatnya. Saya berkata, biar waktu Tuhan yang jadi. Akhirnya saudaraku yang kekasih, saya tidak pernah meminta apa-apa pada gembala saja. Kemudian pada tahun 2011, kira-kira bulan Maret, Bapak Gembala memanggil saya, kemudian beliau menyerahkan sebuah map yang isinya surat yang harus saya sampaikan kepada pimpinan Majelis Wilayah Jakarta Selatan, tempat saya, area saya melayani bersama dengan gembala. Kemudian pimpinan wilayah mengatakan bahwa ini adalah surat dari gembalamu adalah untuk diteruskan kepada Majelis Daerah DKI Jakarta untuk menetapkan kamu menjadi gembala sidang. Saya terkejut
Kemudian saya bilang, ya kalau memang sudah waktu Tuhan, terjadilah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya pada tanggal 1 Mei 2011, saya tamat sekolah Alkitab tahun 2001 di bulan Mei, jadi tepat 10 tahun. Kemudian saya dilantik oleh pimpinan majelis daerah menjadi gembala jemaat. Jadi saudara, saya tidak pernah meminta Tuhan untuk mempercepat, meskipun ada banyak orang-orang yang mendesak saya supaya saya segera mengajukan diri sebagai gembala. Tetapi saya punya prinsip bahwa untuk menjadi seorang gembala jemaat, biarlah Tuhan yang melihat apakah saya sudah siap atau tidak. Kemudian dialah yang menentukan waktunya, dialah yang menetapkan saya, dialah yang melantik saya melalui pimpinan saya di sinode yang saya layani. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan bahwa sampai hari ini saya tetap bisa melayani dengan kuat, melayani dengan penuh kasih, penuh kesabaran, karena saya telah terlatih 10 tahun untuk mengabdi sebagai pendeta pembantu di gereja lokal. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau waktunya tiba, maka itu pasti jadi. Jadi saya menyaksikan, bukan mengecilkan teman-teman yang meminta itu, mereka yang secepatnya menjadi gembala. Hari ini saya menyaksikan betapa banyaknya mereka yang satu persatu berguguran di dalam pelayanan. Mereka banyak yang berhenti untuk melayani, ada yang bekerja kembali secara sekuler, ada juga yang harus berkali-kali pindah dengan berbagai kegagalan dalam pelayanan. Saya bersyukur bahwa saya memberikan diri saya untuk menjadi gembala karena waktu dan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saya. Puji Tuhan, demikian kesaksian yang dapat saya bagikan. Kiranya renungan dan kesaksian ini dapat menguatkan saudara di dalam pergumulan saudara hari-hari ini. Allah tidak pernah mengecewakan anak-anak yang dikasihinya. Tetap percaya, tetap semangat, dan tetap bersyukur ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, setelah kami dengarkan firman-Mu, saatnya kami mau menjalani hari kami penuh dengan ucapan syukur. Ampuni kami ya Tuhan, kalau dalam pergumulan kami yang mungkin kami tidak paham, tetapi kami merasakan pergumulan ini besar, pergumulan ini sulit, tetapi setelah kami dengarkan firman, kami percaya bahwa kehendak dan waktu Tuhan itu yang terbaik, bahwa Tuhan lebih besar daripada segala apa yang kami alami. Biarlah kami Tuhan tetap menunggu dan berharap akan kekuatan yang datang daripada-Mu sepanjang kami menjalani hari-hari yang sulit ini. Kami percaya Roh Kudus senantiasa akan memberikan kami penghiburan sambil kami menantikan pertolongan itu tiba. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami siap menjalani hari ini dengan kekuatan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.